Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi keluarganya, para sahabat, kaum muslimin wal muslimah, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat. Saudara, kajian kita hari ini berjudul Indahnya Akhlak dengan Jilbab. Masya Allah, ya. Kajian ini, judul ini disaripatikan dari karya saya, buku karya saya, ya, yang berjudul Satu Wanita di Wajahmu Kulihat Surga. Yang kedua, Kitab Indeks Hadis dan Syarah sebanyak 2 jilid, setebal 2000 halaman lebih. Ya, disaripatikan jadilah ini. Saudara yang berbahagia, indahnya akhlak dengan jilbab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, auratil mu'mini ala mu'mini haramun. Aurat mukmin terhadap mukmin yang lain haram. Hadis At-Tahawi. Kitab Indeks Hadis dan Syarah jilid 1, hadis nomor 1700, Kitab Indeks Hadis dan Syarah jilid 1, hadis nomor 177, halaman 232, karya Buya Haji Muhammad Alfiz Caniago. Jemaah pemirsa pencinta Buya Alfiz TV umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat. Kaulah binti Al-Azur adalah penunggang kuda yang berkerudung, yang gesit dalam peperangan. Wanita penyebab meningkatnya kebaikan dan perbaikan iman seseorang. Manusia adalah cermin bagi manusia lainnya. Menampilkan yang indah, pantulan dari akhlak yang indah pula. Wanita identik dengan kecantikan dan keindahan. Lihatlah bulan, alangkah cantiknya, bagaikan wajah seorang wanita yang mempesona. Pandanglah pakaiannya, sungguh indah, serasi dengan kulit wajahnya. Nah, jika auratnya dibiarkan terbuka, akan sirna keindahan itu, ya, karena belum berakhlak mulia. Maka orang lain pun akan bersikap sama kepadanya, tidak menghormatinya, melecehkannya sebagai wanita muslimah. Wanita yang berakhlak mulia, indah, bagaikan bintang di langit, dapat menarik hati sekalipun dalam kegelapan. Masya Allah. Bintang yang ke-8 itu pula laksana mata yang indah bersinar dari balik jilbab. Masya Allah. Dalam menggapai masa depan dengan kasih sayangnya. Bulan yang lembut bundar seperti wajah wanita muslimah dibalut jilbab. Masya Allah. Yang suci dengan iman yang kokoh, menolak kemaksiatan. Keindahan hati wanita muslimah
senantiasa terjaga oleh pakaian Islami yang dikenakannya. Ya, mengenakan jilbab dan busana muslimah yang menutup aurat. Pikiran tenang, hidup terasa nyaman, jauh dari godaan yang menyesatkan. Akhlak yang mulia itu adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan sangat dianjurkan dalam Islam. Dan salah satu yang memperlihatkan akhlak yang baik menurut Islam ialah dengan adab pakaian. Ya, Darti Abdullah bin Umar radhiyallahu an menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, pada akhir umatku nanti akan ada beberapa orang lelaki yang menaiki pelana. Ya, mereka singgah di beberapa pintu masjid yang wanita-wanita mereka berpakaian tetapi seperti telanjang. Di atas kepala mereka terdapat suatu seperti punuk unta yang miring. Ya, laknat mereka karena mereka semua terlaknat. Jilbab bagi muslimah adalah wajib. Ya, yang dikenakan tidak saja ketika beribadah, tapi setiap saat, setiap waktu. Ya, berhadapan dan berkumpul dalam keramaian hidup. Mengenai jilbab ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, tunjukkan kepada Rasulullah, ditunjukkan kepada Rasulullah, tetapi berlaku bagi seluruh wanita muslimin, dituntut menjalankan perintah ini. Katakan kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbab ke seluruh anggota tubuhnya. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah juga bersabda, yang artinya, jagalah auratmu kecuali terhadap pasanganmu atau budak yang kamu miliki. Aku bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau dia sedang sendirian? Nabi SAW menjawab, Allah lebih berhak patut kamu malui. Ya, hadis riwayat Bukhari. Kitab Indeks Hadis dan Syarah, ya, jilid 1, hadis nomor 178, halaman 239, karya saya, Buya Haji Muhammad Alfis Caniago. Jemaah pemirsa pencinta Buya Alfis TV, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat. Jilbab adalah sejenis baju kurung yang lapang atau longgar, dapat menutup kepala, muka dan dada, yang harus dikenakan oleh wanita muslimah. Ya, jilbab yang dikenakan itu tidaklah sobek, ya, sehingga tidak menampakkan bagian tubuh dan perhiasan wanita. Jika Anda berjilbab, sudah tentu akan dapat menjaga diri dari kemaksiatan. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada wanita muslimah untuk tidak memperoleh gangguan jika dalam niat yang ikhlas mengenakan jilbab, namun bukan berarti pula muslimah yang berjilbab lepas dari kewajiban menjalankan syariat Islam, ya, Islam yang lain, ya. Begitu juga dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, jilbab tetap
tidak menjadi halangan untuk menyulitkan. Ya, seperti Khawlah binti Al-Azur yang ikut dalam perang menghadang pasukan Romawi, ya, pimpinan Theodore dari Arasha yang hendak menghentikan pasukan Islam. Khawlah dikenal sebagai penunggang kuda berkerudung yang gesit dalam peperangan. Pada waktu keluar rumah, wanita muslimah harus membungkus auratnya dengan jilbab sebagai pakaian Islam yang ketentuannya ditetapkan oleh kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenakanlah jilbab Islami bukan karena ikut-ikutan seperti yang dilakukan oleh wanita-wanita yang kosong imannya, tetapi ya atas dasar argumentasi yang rasional dan petunjuk Islam yang hukumnya wajib. Perkembangan saat ini bersamaan kesadaran kaum muslimin muslimah mengenakan jilbab adalah wajib, ya, dapat mematahkan anjuran dari para musuh Islam yang pernah mempropagandakan tentang buka aurat dan menanggalkan jilbab. Di berbagai negara Islam sekarang ini malah berbalik tunduk kembali kepada mengenakan jilbab. Bahkan sejumlah pendukung, ya, gerakan kebebasan kaum wanita dari jilbab juga ikut menarik pandangan lamanya yang memperoleh wanita buka aurat dan bercampur baur dengan pria secara bebas. Ya, Nawal Sa'dawi, seorang dokter wanita yang gigih menyerang jilbab pada mulanya, kini ia tampil mengkritik wanita-wanita yang telanjang membuka aurat dan lepas jilbab di barat dengan mengatakan, tatkala saya berada di jalan-jalan kota London, saya melihat kaum wanita layaknya telanjang, ya, karena mereka memamerkan tubuhnya seperti barang dagangan. Padahal pakaian itu berfungsi memelihara tubuh dan faktor-faktor alami. Ya, ia tidak patut memamerkan tubuh untuk memingkat. Andai dia seorang wanita, bukan barang dagangan. Menurut pandangan Dr. Nawal Sa'dawi, ternyata jilbab cocok bagi pandangan akal sehat bagi para intelektual wanita. Banyak dibuktikan, ya, pelajar berjilbab mempunyai otak lebih cemerlang, ya, dari pelajar-pelajar yang suka buka aurat. Ya, pelajar yang suka buka aurat lebih bodoh karena tidak berakhlak baik. Pikirannya tidak terjaga oleh tujuan hidup yang sebenarnya. Wanita adalah makhluk secara biologis, ya, yakni ketika menyatunya ruh manusia dengan jasad yang secara fisik, biologis bersifat wanita, yang harus menjaga akhlaknya dengan keindahan kostum berbeda dengan pria. Begitu juga halnya dengan perhiasan-perhiasan yang dimilikinya. Memantulkan dirinya adalah wanita, ya. Sehingga dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, wanita diistimewakannya. Misalnya, surga berada di bawah telapak kaki ibu. Imam Ja'far Asy-Syadiq pernah berkata, semakin banyak kecintaan seorang hamba terhadap kaum wanita, semakin meningkat iman dalam kebaikan. Maknanya, ternyata wanita bisa menyebabkan meningkatnya kebaikan dan perbaikan iman seseorang. Semuanya itu tentunya ketika seorang wanita menjaga keindahan dan keistimewaan yang diberikan Allah kepadanya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Usamah bin Zaid radhiyallahu an, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada fitnah yang paling membahayakan kaum laki-laki selepas zaman aku kecuali fitnah dari kaum wanita. Ya, hadis riwayat Bukhari. Ya. Kitab Indeks Hadis dan Syarah
Jilid 2 hadis nomor 1845 halaman 961 karya saya Buya Haji Muhammad Alfiz Caniago. Jemaah pemirsa pencinta Buya Alfiz TV, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggambarkan jika kaum wanita adalah makhluk Allah yang penuh dengan keindahan, sehingga tidak heran kalau seluruh bagian tubuhnya adalah aurat yang wajib untuk ditutupi. Karena itulah para wanita disuruh untuk mengenakan jilbab. Dunia semuanya merupakan perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salehah. Ya. Hadis riwayat Nasa'i, Kitab Indeks Hadis dan Syarah, hadis nomor 430, halaman 465 karya saya Buya Haji Muhammad Alfiz Caniago. Ya. Nah, demikian ya, semoga kajian kita nyampe di hati kita. Tersalon relung jiwa kita, menumbuhkan hasrat untuk kita mengamalkannya, menjaga keluarga kita, terutama anak wanita kita, hiasi dia dengan pakaian muslim, jaga auratnya, karena wanita itu bisa menjaga, mengokohkan iman laki-laki bila dia berpakaian yang islami. Nah, saudara yang berbahagia, bagi saudara ingin mendengar ulang tentang apa yang saya sampaikan dalam ceramah ini, Anda bisa memiliki buku Wanita di Wajahmu Kulihat Surga, karena naskahnya ada di situ. Jadi karya-karya saya itu semuanya saya ceramahkan. Saya buat ceramah. Nah, insya-Allah. Jadi kalau memiliki kitab ini, insya-Allah anak kita, insya-Allah anak-anak saudara nanti dia akan bisa menjadi calon-calon ulama, calon-calon ustaz, calon-calon penceramah, insya-Allah. Dihafalkan saja satu judul misalnya, ada berapa judul, ada berapa puluhan, ratusan barangkali, saya lupa. Nah ini modal yang besar untuk membimbing anak-anak kita. Di samping itu hadis yang begitu mudah kita mencarinya, semudah mencari kata dalam kamus. Ada indeksnya, ada teks Arabnya, ada syarahnya. Masya Allah, indeks itu diambil dari arti hadis. Misalnya, al-islamu nazifun fatanazzafu fa innahu la yadkhulul jannah illa nazif. Islam itu bersih, maka bersihkan dirimu. Tidaklah seseorang masuk surga kecuali orang yang bersih. Nah, arti hadis itu dipenggal-penggal. Pertama Islam, yang kedua bersih, yang ketiga surga. Nah, nanti itu dipenggal, setelah dipenggal dimasukkan ke dalam indeks, disusun secara abjad. Nah, saudara mau cari hadis itu mudah. Mau cari dia apa? Lewat Islam, buka indeks ini udah dengan huruf I Islam. Islam itu bersih. Oh, ini dia. Lihat misalnya jilid 2 hadis nomor sekian kita. Nah, lihat di hadis itu ada nomornya. Mudah mencarinya. Atau lihat surga. Lihat, buka di S, surga. Lihat di S, surga. Tidaklah seorang masuk surga kecuali orang yang bersih. Nah, Masya Allah. Jadi sangat mudah sekali, semudah mencari kata dalam kamus. Nah, saudara, karena itu saudara, buku ini buku yang sangat laris di perusahaan. Sekali saya bicara misalnya di beberapa, itu ratusan yang mengambil. Apakah itu misalnya di Yamaha itu sekali saya berbicara hanya khutbah Jumat itu 300 orang lebih yang ngambil hanya khutbah Jumat. Begitu juga di Honda, di
Yamaha, di Honda, di Suzuki, 364 orang yang ambil hanya saat salat Jumat. Sudah bayangkan itu. Ya. Nah, kenapa? Karena memang mereka merasa perlu. Ya. Taruhlah, ya, bukan hanya untuk kita, tapi untuk anak-anak kita. Ini merupakan kompas dalam kehidupan. Ya, di mana dia berada, apa persoalan dia. Ya, di mana dia berada, dia mau arah kemana, dia lihat kompas, oh ini tunjukkan ke sana. Begitu juga seakan-akan seperti itu. Kalau Anda mau bertanya kepada Rasulullah, tinggal buka itu. Ya Rasulullah, saya ada persoalan ini ya Rasulullah. Buka indeksnya. Ya, apa persoalan Anda? Oh, tentang cinta, buka di C, cinta. Ya, cinta apa? Cinta Allah. Ya, cinta kekasih, cinta istri. Ya, cinta apa? Ya, jadi sangat mudah semudah mencari kata dalam kamus. Karena itu saudara, bagi Anda yang ingin memiliki kitab ini, silakan hubungin telepon di bawah ini 08 23 12345 125 atau bisa 08 777 666 5151. Ya. Insya Allah ya, bisa dicicil 2 kali. Bisa dicicil 2 kali. Ya. Saya kira demikian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.